my channel. Kenalin, nama aku Angel. Kali ini aku bakal bikin konten Solusi Angel. Jadi konten ini sebenarnya udah lama banget aku buat dari zaman aku waktu masih jadi member JKT48. Waktu itu aku tuh nanya-nanya di Twitter gitu kan, kayak kalian boleh ngungkapin problem masalah hidup kalian dan aku bakal ngasih solusinya ke kalian. Nah, dan booming baru ini gitu, karena memang ternyata itu kocak dan aku nggak sadar kalau ternyata memang itu kocak. Good job. Jujur waktu itu aku masih kecil, tapi sekarang di tahun 2020 ini aku bakal bikin Solusi Angel versi remake. Jadi sebisa mungkin aku bakal ngasih jawaban atau solusi ke kalian yang lebih dewasa, dan ya hopefully ini bisa membantu kalian gitu. Sebelumnya makasih banget buat yang udah ngirim cerita-ceritanya di Instagram aku @angel_shfr, dan kali ini aku bakal coba memberikan solusi ke beberapa cerita yang udah aku pilih. Oke. Jadi kok gue kayak deg-degan ya? Udah lama banget sumpah. Oke, jadi solusi pertama. Aku gak tahu ini patah hati apa tolol, tapi percayalah, pernah gak sih ada orang yang suka sama lu tapi lu malah suka ke orang lain? Dan setelah lu pacaran sama orang lain itu, lu dikecewain parah. Terus di titik itu lu nyadar, kenapa gak pilih orang yang suka sama lu aja? Mungkin naluri kali ya, cowok lebih seneng ngejar, tapi ya gak tahu deh, semoga kebaca. Eits, kamu gak boleh ngomong gitu. Itu tuh bukan tolol. Itu tuh ya memang suatu pembelajaran dalam hidup aja gitu. Menurut aku sih ya gak ada salahnya dalam hidup kita nih belajar bahwa oh ternyata gue gak boleh nih ngelakuin hal itu gitu. Jadi nextnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Woo, keren banget ya gue. Solusi kedua, kalau pacaran beda agama gimana tuh kak solusinya? Ini baru ada jiwa loh ya. Udah kayak begini gitu masalahnya. Aku tuh pernah guys di situasi ini, jujur gimana ya, dibilang sayang ya sayang, tapi kadang kita itu harus berpikir kalau misalnya kita pacaran berarti kita tuh punya komitmen kan. Menurut aku kalau kalian yang beda agama, kalian harus ngebuat komitmen kalian gitu. Dalam hubungan ini tuh maunya nanti kayak gimana, apakah ini mau serius atau ini tuh cuma mau bercanda doang gitu. Jadi intinya sih ya, kalian harus sama-sama bikin komitmen sama pasangan kalian gitu. Oke, itu dia solusi dari Mama Angel. Sayang sama orang yang udah 3 tahun diperjuangin, lakuin apapun bareng, sampai ternyata kenyataan belakangan ini udah gak bisa dimaafin, dibohongin, dikasarin. Bahkan aku gak tahu lagi kalau aku terus stay apa dia bakalan lebih baik. Udah banyak kesempatan dan maaf yang aku kasih, tapi selalu disia-siain. Jujur rasanya masih gak nyangka putus kelar begitu aja. Dia gak ngubungin lagi, ninggalin aku sesuka hatinya dia. Patah hati terberat yang pernah aku lewatin. Gimana ya? Aduh. Gini, menurut aku ya, kamu nih udah dalam toxic relationship, which is itu bener-bener hubungan yang gak baik banget buat mental dan perasaan kamu gitu. Jadi menurut aku ya, kalau udah toxic gini, kamu udah dikasarin, dibohongin, segala macam gitu ya, kamu tinggalin aja gitu. Kayak please lah, masih banyak kali cowok yang sayang kamu apa adanya gitu. Dan menurut aku dia gak pantas dapetin kamu yang tulus ini gitu. Jadi ya memang sih berat buat putus sama orang yang kita sayang. Tapi kalau misalnya putus dengan dia itu adalah hal yang terbaik, mungkin kamu harus berpikir bahwa lebih baik bersyukur daripada kamu galau terus. Solusi berikutnya, patah hati terberat ya 3 tahun yang lalu. My girlfriend, buset, Inggris ya, pergi ninggalin selamanya. Dia, innalillahi
dia pergi karena kecelakaan dan sampai sekarang kadang masih suka kepikiran. Tipsnya dong Jel biar nggak terlalu kepikiran gitu. Sebelumnya aku turut berduka cita atas meninggalnya pacar kamu, tapi kalau misalnya aku disuruh kasih tips gimana biar nggak terlalu kepikiran, ya menurut aku sih kadang kita tuh harus percaya takdir Allah, takdir Tuhan gitu. Karena dalam hidup ini pasti kita tuh udah diberikan takdir kan, nggak mungkin. Aku sih percaya takdir ya, karena di agamaku juga diberitahu kalau ada takdir. Dan takdir itu memang ada saat dimana kita meninggal. Dan kamu tuh harus menerima takdir itu, bahwa memang pacar kamu ini sudah saatnya untuk meninggal gitu. Jadi ya kamu nggak boleh lama-lama galau lah gitu. Kamu harus tetap lanjutin hidup kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, buat dia dan mungkin buat jodoh kamu nantinya gitu. Menurut aku sih ya, kalau dibilang kepikiran ya pasti kepikiran gitu, tapi ya lebih baik kirim doa dan mencoba untuk ikhlas. Next, ini cukup panjang ya guys, pas banget nih temanya sama apa yang baru aja gue alamin. Oke bang, jadi gini Jel, gue tuh udah pacaran dari tahun 2011. SMA kelas 11-1 kita teman sekelas. Dia pacar pertama gue, begitupun sebaliknya. Hubungan kita baik-baik aja, hampir gak pernah ada masalah. Bahkan walaupun LDR, pas kuliah komunikasi pun tetap baik. Singkat cerita dia udah lulus kuliah tahun 2017. Sedangkan gue masih semester 2 karena gap year 2 tahun. Ceweknya lebih tua ya. 3 weeks later. Nah, setahun kemudian dia udah minta dinikahin Jel. Gue bingung karena status gue belum kerja dan masih kuliah. Akhirnya dia bilang gak mau ketemu gue dulu sampai gue siap buat lamar dia. Awalnya gue gak terima, tapi oke lah fine. Gue bilang ke dia kalau tahun 2020 tepat setelah gue lulus bakal langsung lamar dia. Jadi setelah itu kita jadi jarang komunikasi tuh. Dan alangkah kagetnya gue pas akhir tahun 2019 kemarin dia tiba-tiba udah punya calon suami dong. Gue tanya kan, kok bisa gini? Dan dia jawab kalau dia gak bisa terus-terusan nunggu tanpa kepastian. Gila. Di situ gue sakit banget Jel. Padahal selama 2 tahun itu gue berjuang buat lulus kuliah cepet, cari kerja sampingan buat modal nikah. 2 hours later. Pas udah mau waktunya gue lamar malah kejadiannya begini. Sekarang gue begini Jel, harus bersikap gimana? Susah banget mau ngelupain dia. Terlalu banyak kenangan yang udah dilewatin selama 7 tahun. Dan mau cari pacar lagi pun sekarang gue jadi males. Tolong solusi Angelnya dong biar gue bisa cepet move on. Makasih ya Angel. Oke, kalau untuk ngejawab solusinya, ya yang pasti tadi ceritanya apa sih? Enggak. Yang pasti yang pertama ya, menurut aku kamu tuh kalau dibilang saat dia itu meminta kamu untuk melamar dia, itu berarti memang dia tuh udah pingin nikah, tapi saat itu kamu belum bisa kan. Nah, kamu gak usah nyalahin diri kamu karena kamu memang belum siap. Dan menurut aku kalau dia udah nikah sama orang lain berarti itu adalah jodoh dia. Jadi kamu yang bukan jodoh dia gak boleh terlalu lama-lama menyesal atau galau, karena jodoh kamu masih nunggu kamu di luar sana. Ya, ikut take me out. Ya, bercanda. Jadi intinya ya masih banyak ikan di laut sana. Gak usah galau-galau terlalu lama. Next. Jel, gue kan dulu 3 tahun pacaran, terus putus. Nah 3 tahun itu 2 kali putus, dan 2 kalinya itu gue yang putusin. Gue yang diputusin, dan tiba-tiba dia deketin gue lagi, ngajak balikan. Gue harus gimana? Kasih solusi Angel dong. Gini loh, saat kamu itu diajak untuk balikan lagi, kamu tuh harus mempunyai prinsip. Apakah wanita ini memang pantas untuk bersama kamu lagi, atau kamu cuma buat jadi pelarian dia? Pasti kamu bisa lah bedain itu. Maksud aku, selama kamu pacaran juga kamu udah diputusin 2 kali gitu. Kamu harus ingat masa-masa kelam saat kamu tuh diputusin, saat kamu jelek. Enggak, kamu ganteng. Pokoknya kamu harus ingat masa-masa dulu, flashback gitu, ingat-ingat lagi saat kamu pacaran sama dia. Apakah kamu memang mau menjalin hubungan lagi sama dia atau enggak gitu. Intinya sih ya, itu semua tergantung keputusan kamu lagi gitu. Kalau aku ngasih solusi juga, kalau kamu nggak dengerin, bodo amat. Patah
hati terberat jadian dari SMA, terus sampai awal kuliah, suatu hari HP hilang. Dia malah gak makan, gak minum, nunggu gue nongol kasih kabar sampai sakit. Terus karena udah putus, sekarang gara-gara suatu hal kadang keingetan aja, plus dia mantan terlama yang gue pacarin. Solusinya biar bisa lupain gimana ya, gak pernah ada yang sampai segitunya ke Ogut soalnya. Oke, jadi menurut aku ini adalah suatu contoh dari penyesalan lelaki ya, dasar jantan. Menurut aku memang kalau kita menyesal itu pasti datangnya belakangan. Kamu nggak usah kaget gitu, karena ini hal yang wajar. Kalau kita menyesal ya pasti ya datangnya belakangan gitu. Saat ternyata kamu tuh menyesal udah nggak sama dia lagi, itu hal yang wajar. Tapi nggak wajar kalau misalnya kamu tuh ya galaunya berlama-lama. Jadi menurut aku ya kamu juga harus cepetan move on gitu. Dan menurut aku kamu ya coba aja gitu kenalan sama cewek lain, cari cewek lain. Jangan takut kalau misalnya cewek lain itu nggak sebaik dia gitu. Karena ikan-ikan di luar sana itu juga mempunyai kebaikannya masing-masing. Ngerti nggak? Jadi kayak memang mantan kamu ini baik banget sama kamu sampai sakit gitu-gitu. Tapi jodoh kamu juga pasti lebih baik dari dia gitu. Jadi kamu tuh nggak boleh takut nggak dapetin yang lebih baik gitu. Intinya terus mencari sampai akhirnya menemukan yang terbaik. Tanya, kenapa ya berat banget tinggalin orang yang kita sayang, walaupun itu adalah toksik banget, hubungan terus juga. Kenapa semisal dia yang mutusin aku tapi dia tetap nyari aku, menurut Angel? Oke, cantik. Menurut aku ya gini, saat kamu udah ada di toxic relationship, itu udah adalah hal yang gak baik buat segalanya gitu lah. Pokoknya itu tuh suatu pengaruh yang buruk banget, dan kamu harus ninggalin itu. Bagus kamu udah ninggalin. Tapi kalau misalnya dia tetap nyariin kamu dan kamu memang gak mau lagi sama dia, ya seharusnya kamu memang gak mau sih, karena toksik kan. Nah, menurut aku ya udah gitu, kamu coba aja acuhin dia gitu, cuekin dia. Jangan kalau misalnya dia chat, "Hai sayang," kamu langsung jawab 1 detik kemudian ya. Tolong jangan kayak begitu. Itu namanya kamu memberikan harapan lagi ke dia gitu. Jadi misalnya kayak kalau kamu memang pengen ngejauhin dia, ya kamu jawabnya lama-lama, terus kamu kayak rada jutek, maksudnya kayak nggak seperhatian dulu gitu. Patah hati terberat nggak harus tentang cinta ya Angel. Aku punya teman deket sekali, tapi nggak tahu kenapa dia doyannya nyindir lewat sosial media. Sampai sekarang mikirin kenapa sih selalu main nyindir, nggak ngomong langsung. Padahal ngomong langsung kan lebih plong. Dalam hidup ya cantik, kita ini gak selalu disukain semua orang. Pasti kamu punya satu orang yang bakal nyindir kamu, yang bakal benci sama kamu, ngejudge kamu, siapapun kamu. Even kamu cuman orang biasa gitu, atau maksudnya ya kita semua orang biasa sih. Even kamu tuh cuman cuman anak SD, anak SMP, nggak menutup kemungkinan kamu punya orang yang nggak suka sama kamu. Jadi itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nih orang nih nyinyirin gue terus gitu, ya udah kamu coba aja bersikap dewasa. Kamu ngomong duluan ke dia, "Assalamualaikum cantik, ada apa ya? Kenapa ngomongin aku terus gitu? Mau gue gepak lo?" Gitu. Enggak. Intinya ya kamu jangan ngegas dulu lah. Kamu intinya kayak bilang aja, "Ada apa ya? Kenapa? Aku nyesal apa sama kamu?" gitu. Terus kalau dia jawab apa ya kamu jawab aja, kamu minta maaf duluan, mungkin lebih baik gitu kan. Kalau masalahnya selesai alhamdulillah, kalau enggak ya kamu aja ketemuan, kamu gebugin. Kalau enggak selesai ya udah, mungkin memang dia enggak mau jadi teman kamu, dan kamu juga enggak harus jadi teman dia. Jadi kamu bisa blok dia atau singkirin dia. Patah hati terberat pas 2012, ditinggal ibu buat selama-lamanya. Kasih solusi dong biar aku bisa menerima ada wanita lain pengganti ibu aku. Sebelumnya aku turut berduka atas meninggalnya ibu kamu. Tapi ini dari pertanyaan ini aku agak bingung ya, sebenarnya kamu nyari wanita lain pengganti ibu kamu ini sebagai ibu tiri atau sebagai pasangan? Gimana? Aku sebenarnya agak nggak ngerti sih. Tapi kalau misalnya sebagai ibu tiri kamu, which is pengganti ibu kamu ya, menurut aku ya
Solusinya ya kamu harus nerima dia apa adanya. Kamu gak boleh ngebandingin ibu kandung kamu sama dia, karena ibu tuh ya gimana pun juga cuma ada satu, ya kan, yang melahirkan kita. Jadi memang mungkin ibu tiri kamu gak bisa sebaik ibu kandung kamu, tapi kamu harus tetap menerima dia, mencoba untuk bersikap baik sama dia gitu. Nggak boleh kayak ngebanding-bandingin terus gitu. Kalau misalnya kamu mencari pasangan kamu yang akan menggantikan sebagai sosok ibu di kamu, menurut aku gimana ya, susah sih kalau misalnya kamu nyari pasangan yang akan menggantikan sosok ibu, karena kan namanya juga pasangan, pasti kan tempatnya sebagai pasangan kita. Maksudnya tuh ya, mungkin menurut kamu pingin mendapatkan cewek yang memberikan kasih sayang ke kamu tuh seperti ibu kamu, sebesar ibu kamu. Pasti kamu ketemu, gak usah takut, tenang aja. Kenapa? Karena kalau cewek itu emang beneran sayang sama kamu, dia pasti bakal sayang banget sama kamu, bahkan hampir sama seperti ibu kamu gitu. Jadi menurut aku solusinya adalah kamu harus tetap mencari wanita yang tepat buat kamu. Aku pernah jadi selingkuhan cewek yang udah punya cowok sampai mereka putus. Habis putus, kukira dia bakal sama aku, ternyata dia sama cowok lain. Solusi angelnya dong. Pelakor, dengerin ya, karma ada di dunia ini. Ya, ini adalah suatu contoh karma yang terjadi di hidup kamu karena kamu udah ngerebut cowok lain gitu kan ya. Gini, kalau misalnya kamu merebut seseorang, kamu harus siap dia itu direbut lagi oleh seseorang. Udah deh jangan kayak drama Korea hidup lu. Pelakor begitu, udah Terakhir ya, ini cerita terakhir. Minta solusinya dong Jel, ceritanya aku dan cewekku kan udah pacaran hampir 4 tahun. Nah aku sama cewekku tuh LDR. Cewekku di Indonesia, aku kerja di kapal pesiar. Aku pulang ke Indo setiap 8 bulan sekali. Cewekku tiap bulan aku kasih jatah bulanan berupa uang Jel. Ya iyalah ya Maimunah, berupa uang. Emang berupa apa? Rempah-rempah, situ VOC. Hah, kapal apa lu? Pusing banget gue, berupa uang. Ya berupa apa lagi? Nah, di suatu hari ketika aku balik dari kapal, rencananya aku mau ngajak dia ketemu dan makan. Tapi akhir-akhir ini orangnya selalu nolak terus dengan alasan lagi sibuk. Pas aku tanya sibuk apa, dia gak mau jawab. Aneh banget lah pokoknya. Singkat cerita, di saat aku sedang menjalani bisnis yang lain, tiba-tiba aku dapat undangan. Buset, undangan aja. Undangan pernikahan yang ngasih tahu temen deketku, nggak orangnya, bukan si ceweknya langsung. Awalnya aku nggak kepikiran kalau undangan itu ternyata pernikahan. Ternyata pernikahannya cewek aku. Setelah aku buka, beneran dia dong yang nikah sama cowok lain. Dan cowoknya itu temanku sendiri. Wah gila. Aku kenal tapi gak terlalu akrab. Aku mau minta tolong ke Angel. Gimana Angel solusinya untuk menjalani hubungan LDR yang baik supaya gak dikhianatin lagi. Itu cerita sebelum wabah COVID-19 Angel. Dan sampai sekarang aku masih trauma kalau mau pacaran lagi sama cewek. Mohon bantuannya Angel. Oke. Jadi susah sih ya kalau LDR, apalagi kamu tuh 8 bulan sekali baru datang ke permukaan bumi ini ya. Jadi menurut aku sih ya, kamu memang harus menemukan seseorang yang memang mencintai kamu apa adanya, ikhlas, tulus, dan kalau bisa jangan lama-lama pacarannya. Kamu langsung aja ngelamar dia kalau kamu udah siap segalanya gitu. Karena memang jujur kalau aku harus LDR 8 bulan sekali, even aku dikasih uang juga, aku tuh butuh sosok gitu kan untuk malmingan tiap minggu kan. Masa gue sama bantal terus? Jadi ya menurut aku ada aja sih cewek yang gak kuat LDR. Dan memang salah banget cewek kamu tiba-tiba nikah gitu aja tanpa ngasih tahu kamu. Itu shock banget sih, aku ngerti perasaan kamu. Tapi ya udah, mungkin dia bukan jodoh kamu lupain aja. Kamu pasti bisa dapetin yang lebih baik lagi. Intinya ya menurut aku dalam hubungan LDR itu harus saling percaya sih. Lebih baik ya cepetin nikahin aja biar sama-sama punya ikatan gitu kan. Kalau pacaran kan ikatannya tuh belum sekuat kalau sudah nikah gitu. Walaupun seharusnya memang sudah punya komitmen ya, tapi ya mungkin beda-beda kali ya perempuan. Yang penting sukses kerjanya, karirnya. Nanti pasti kalau kamu sukses karir, kamu udah sukses segalanya, cewek bakal datang sendiri ke kamu ya. Itu kayak magnet ya.
Intinya kalau kamu udah sukses, cewek bakal ngerumunin kamu gitu. Oke, kalau gitu sekian video dari aku. Semoga aja solusi-solusi yang udah aku kasih ke kalian bisa berguna buat kalian dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa follow Instagram aku karena aku bakal sering-sering ngadain konten kayak gini dan bakal nanya ke kalian. Boleh banget share cerita ke kalian dengan cara DM Instagram aku. Nanti bakal aku kasih solusi. Thank you for watching, dan forget to like, subscribe, and comment. Bye bye.